Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua, rekan-rekan yang berbahagia pada malam ini. Di kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan menunaikan tugas untuk UTS Ekonomi Mikro, yang mana kami akan mempresentasikan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen. Dek Akbar bisa dibantu untuk share screen-nya. Ya. Untuk kelompok 6 ada 5 orang ya. Saya sendiri Nur Hasanate, kemudian ada Lipiani, ada Nina Kurniati, Sena Afrilia, dan satu-satunya cowok ganteng di kelompok kami adalah Muhammad Akbar Palembang. Next, Dek. Oke, untuk slide pertama, sesuai dengan tugas yang diberikan, kita akan menjelaskan tentang contoh schedule permintaan untuk roti. Dari sini dapat kita lihat ada tabel di mana permintaan terhadap roti pada bagian tingkat harganya. Di sini ditunjukkan harga Rp5.000, jumlah yang diminta itu 200. Kemudian kalau harganya 4.000, jumlah yang diminta meningkat menjadi 400. Demikian lagi kalau harganya 3.000, meningkat lagi yang diminta menjadi 600. Turun lagi harganya menjadi 2.000, yang diminta meningkat menjadi 900, dan kalau harganya turun kembali menjadi 1.000, itu jumlah yang diminta akan meningkat menjadi 1.300. Itu sesuai dengan hukum permintaan ya, dimana kalau harga barang naik, harga barang turun maksudnya, maka permintaan akan meningkat. Next, Dek. Naik. Bisa dilihat dari kurvanya. Kurva permintaannya menunjukkan kalau harga roti itu turun, maka kuantitasnya akan meningkat. Ya, next, Dek. Kemudian kita bisa lihat ada pergeseran kurva ya. Pergeseran kurva itu pada kurva ini mempunyai kemiringan negatif. Artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kiri kanan bawah dan menunjukkan harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Nah, bisa dilihat ya dari kurvanya. Oke, lanjut, Dek. Nah, untuk poin B-nya, diminta memberikan 2 contoh faktor yang bisa menggeser kurva permintaan tersebut. Satu, yang dapat menggeser kurva permintaan itu adalah harga barang lain yang mempunyai hubungan erat. Misalnya nih, jumlah permintaan suatu barang bisa berubah bila harga barang lain yang mempunyai hubungan erat berubah. Harga barang yang mempunyai hubungan erat bisa berubah barang substitusi atau barang yang bisa saling menggantikan, atau barang komplementer atau barang yang bisa saling melengkapi. Kemudian poin 2-nya selera atau tes masyarakat terhadap barang atau produk yang dihasilkan. Selera atau cita rasa konsumen terhadap suatu barang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika selera masyarakat terhadap barang tersebut menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut ikut menurun. Kurva permintaannya tadi bisa dilihat ya, itu bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Apabila terdapat perubahan permintaan, nah ini pergeseran kurva permintaannya. Pada kurva
ini mempunyai kemiringan negatif. Oke. Contoh kurva permintaan. Next, Dek. Apakah jika terjadi perubahan harga pada produk tersebut akan menggeser kurva permintaannya? Garis kurva menunjukkan kuantitas yang diminta untuk setiap harga yang diberikan. Perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta dan bergerak di sepanjang kurva, sedangkan perubahan faktor lainnya menyebabkan perubahan permintaan di mana kuantitas berubah untuk setiap tingkat harga dan menggeser kurva ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, kurva permintaan yang miring ke bawah atau downward sloping demand curve mengikuti hukum permintaan kemiringan negatif. Untuk menunjukkan hubungan terbalik antara harga dengan kuantitas, hubungan semacam itu berlaku pada sebagian besar barang. Kenaikan harga menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta, sebaliknya penurunan harga yang mendorong kuantitas yang naik. Selanjutnya, perubahan harga pada kurva permintaan. Contoh pergerakan dalam kurva permintaan. Dapat dilihat bahwa pergerakan berarti harga yang berubah mengakibatkan jumlah permintaan turut berubah. Sementara itu, sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergeseran apabila permohonan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus dan bukan karena perubahan harga barang atau jasa yang dimaksud. The law of demand menyatakan bahwa saat harga naik, maka kuantitas permintaan akan menurun. Sebaliknya juga, saat harga menurun, maka permintaan akan meningkat. Orang mendasarkan keputusan pembelian mereka pada harga yang sama. Jumlah pasti dari yang dibeli untuk setiap harga akan dijelaskan dalam jadwal permintaannya. Hal ini kemudian akan ditampilkan pada grafik yang menunjukkan kurva permintaan. Berikut adalah contoh schedule penawaran untuk roti. Tuangkan hasil dari schedule penawaran tersebut ke dalam bentuk kurva permintaan. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara suatu harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dapat dilihat dalam tabel dengan harga rincian sebagai berikut. 5.000 jumlah yang ditawarkan adalah 900, harga 4.000 jumlah yang ditawarkan adalah 800, 3.000 jumlah yang ditawarkan adalah 600, 2.000 jumlah yang ditawarkan adalah 375, 1.000 yang jumlah yang ditawarkan adalah 100. Selanjutnya, berikut adalah kurva penawaran roti. Pada umumnya, kurva menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakan berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang terjadi positif di antara harga dan ditawarkan, yaitu makin tinggi, makin banyak harga yang jumlah yang ditawarkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya berikan 2 contoh faktor yang bisa menggeser kurva penawaran tersebut serta uraikan penjelasannya. Ada sejumlah faktor yang dapat menggerakkan kurva penawaran ke arah kanan ke kanan dan ke kiri. Di antaranya adalah 1. Biaya faktor produksi. Perusahaan membeli berbagai input untuk menghasilkan produk. Di antaranya adalah tenaga kerja, bahan baku mesin, dan lain sebagainya. Harga input tersebut menentukan biaya produksi perusahaan. Jika harga input naik, biaya produksi meningkat, produksi menjadi kurang menguntungkan, dan perusahaan memproduksi lebih sedikit. Akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri. Jika harga input turun, biaya produksi turun, produksi menjadi lebih menguntungkan, dan perusahaan menghasilkan lebih banyak kurva penawaran
bergeser ke kanan. Selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu teknologi. Teknologi mempengaruhi produktivitas dengan meningkatkan output per jam kerja. Teknologi dan lebih canggih memungkinkan pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output. Karena itu teknologi yang lebih canggih berkontribusi terhadap kenaikan penawaran dan menggeser kurva ke kanan. Selanjutnya, untuk kurva di atas yaitu sesuai dengan hukum penawaran, maka kurva penawaran bergerak sejajar ke kanan dan ke kiri tergantung faktor apa yang mempengaruhinya. Pergerakan kurva penawaran dapat disebabkan oleh faktor seperti ceteris paribus atau harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, dan lainnya. Misalnya ditemukan teknologi terbaru yang menyebabkan produksi lebih banyak dan efisien, maka terjadi pergeseran ke arah kanan. Dan bila teknologi menurun, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, apakah jika terjadi perubahan harga pada produk tersebut akan menggeser kurva penawarannya? Jawabannya yaitu perubahan harga produk akan menyebabkan kuantitas yang dipasok untuk bergerak di sepanjang kurva. Tetapi jika faktor lain selain harga barang berubah, itu akan menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, Sena atau Akbar. Iya. Oke, baik. Pada keseimbangan harga pasar, yaitu keadaan di suatu pasar akan dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut, yaitu yang pertama dengan menentukan keseimbangan secara angka, yang kedua menentukan keseimbangan secara grafik, dan yang ketiga menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Curah hujan yang tinggi membuat panen buah jeruk di kota X meningkat. Nah, ini dengan contoh di atas ini merupakan contoh di mana terjadinya kelebihan penawaran. Dengan panen jeruk yang meningkat ini akan mendorong para penjual menurunkan harganya. Nah, di sini ada contoh grafiknya, di mana grafik yang ini adalah kelebihan penawaran atau market surplus. Di grafik ini jelaskan bahwa apabila harga pasar berada di titik equilibrium atau titik C, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Dalam kondisi ini, kompetisi akan terjadi antar penjual akibat jumlah stok barang yang banyak sedangkan pembelinya sedikit. Konsekuensinya, maka harga akan turun dan mendorong jumlah permintaan dan penawaran ke arah keseimbangan, yaitu ke bawah. Kepanikan masyarakat untuk melakukan konsumsi masker di masa awal pandemi. Misalkan harga masker adalah 1.000, pada harga ini sebanyak 1.300. Masker diminta para pembeli, sedangkan para penjual hanya bersedia menjual sebanyak 100 buah. Permintaan para pembeli yang tidak terpenuhi tersebut atau kelebihan permintaan menyebabkan para penjual menaikkan harga. Di samping itu juga para pembeli banyak yang bersedia membeli masker dengan harga yang lebih tinggi dan akan mendorong kepada kenaikan harga. Selanjutnya, Kak. Berikut ini adalah contoh grafik kelebihan permintaan atau market shortage. Kelebihan permintaan atau market shortage adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini
terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangannya. Apabila harga pasar berada di bawah titik equilibrium atau titik C, maka jumlah barang yang diminta menjadi lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan. Kondisi ini, kompetisinya akan terjadi antar pembeli akibat ketersediaan barang yang terbatas. Konsekuensinya, maka harga akan naik dan mendorong jumlah permintaan dan penawarannya ke arah keseimbangan atau ke atas. Berikut ini ada contohnya. Biaya produksi yang meningkat disertai dengan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga. Biaya produksi yang meningkat dan pendapatan rumah tangga yang meningkat, maka akan terjadi keseimbangan pasar. Dikarenakan peningkatan yang terjadi pada biaya produksi dan pendapatan rumah tangga seimbang. Berikut ini adalah contoh grafik keseimbangan pasar atau market equilibrium. Pada grafik di atas, titik C menunjukkan titik equilibrium karena pada titik ini jumlah peningkatan biaya produksi dan jumlah peningkatan pendapatan rumah tangga seimbang. Pada titik equilibrium menunjukkan jumlah biaya produksi 3.000 dan jumlah pendapatan rumah tangga 12. Pada grafik di atas mengilustrasikan peningkatan yang terjadi antara jumlah biaya produksi dan pendapatan rumah tangga bergerak pada titik equilibrium yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan pasar atau market equilibrium. Sudah ya? Ya, Kak, sudah. Sudah, Kak. Oke, itu tadi sudah kami jelaskan mengenai tentang hukum dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, yang mana rekan-rekan juga telah menjabarkan secara detail, baik itu contoh maupun kurvanya. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Udah cukup ya? Berarti kalau udah cukup, kita sudahi dulu presentasi kita malam ini. Terima kasih untuk penyampaian dan materinya. Semoga PPT kita ini bermanfaat untuk banyak orang, khususnya untuk kita sendiri, biar lebih memahami tentang ekonomi mikro. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.